Perkenalkan, nama saya Yohana Rizky Karina dari kelas D4A Fisioterapi semester 6. Di sini saya akan menyampaikan suatu kondisi atau suatu kasus, yaitu spinal cord injury stadium residual. Menurut keterangan umum penderita yang bernama Nyonya A dan berusia 40 tahun dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta dan beralamat di Sukoharjo. Nah, dari data-data medis rumah sakit didapatkan bahwa diagnosis medis penderita yaitu paraplegia inferior, diagnosis topis di medula spinalis, torakal 12 sampai lumbal 2, kemudian diagnosis etiologi yaitu cedera medula spinalis incomplete fase residual. Pemeriksaan subjektif. Yang pertama, keluhan utama dan riwayat penyakit sekarang. Keluhan utama pada pasien yaitu pasien belum mampu berjalan, belum mampu berdiri secara mandiri, belum mampu berdiri terlalu lama, dan onsetnya itu kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan penyebabnya awal terjadinya yaitu karena pasien mengalami kecelakaan mobil dan pasien mengalami fraktur pada vertebra pada torakal 12 sampai lumbal 2. Kemudian pada saat kecelakaan pasien menyangkal bahwa adanya pingsan, mual, muntah, kejang, dan pada saat kecelakaan pasien mengatakan bahwa pasien masih sadar dan masih ingat betul kejadian yang dialaminya. Dan pada saat kecelakaan juga pasien masih bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian ekstremitas atas pasien tidak mengalami gangguan apapun atau bisa dikatakan normal. Kemudian faktor yang memperberat yaitu pada saat aktivitas seperti berdiri, berjalan, itu pasien masih mengalami gangguan. Faktor yang memperingan yaitu pada saat pasien istirahat atau saat pasien berbaring atau tidak melakukan aktivitas apapun. Yang kedua, riwayat penyakit keluarga dan status sosial. Pasien tidak mempunyai riwayat penyakit keluarga dan pasien juga sebelumnya merupakan pegawai swasta, tetapi saat ini pasien tidak dapat bekerja dan hanya berdiam diri di rumah. Yang ketiga, riwayat penyakit dahulu dan penyerta. Pasien tidak mempunyai riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit penyerta. Di sini saya sebagai fisioterapis. Nah, sebelum kita mulai terapinya, saya akan melakukan pengecekan tekanan darah, nadi, pernapasan, berat badan, dan nyeri badan. Oke. Sebelumnya berat badan itu berapa? 88. Nyeri badan 100. Jadi sekarang saya mulai Bu tesnya. Kalian pengecekan pernapasan. Hasilnya 115/80. Terus pernapasannya 20 kali per menit. Normal ya Bu. Terus selanjutnya nadinya ya Bu. Ibu, ini didapatkan nadinya 80 kali, ya. Jadi sudah. Dari hasil inspeksi didapatkan pasien masih menggunakan alat bantu berjalan dan tidak terdapat pembengkakan pada ekstremitas bawahnya. Pasien mencoba berdiri itu masih mengalami kesulitan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan palpasi dan pemeriksaan gerak. Langsung saja ya Bu, dilakukan pemeriksaannya. Coba Bu
kembali, ditekuk. Ya, kembali. Yang satunya tuh ya tekuk. Ya, coba saya gerakkan. Saya Bu, yang sini. Ditekuk. Sekarang coba lawan saya ya Bu. Nggak bisa ya Bu? Ya. Yang satu, coba Bu. 1, 2, 3. Nggak bisa ya Bu? Ya. Kemudian dari hasil palpasi didapatkan nyeri ringan saat diam di daerah sekitar punggung, kemudian terdapat penurunan tonus otot pada ekstremitas bawah, kemudian yang terakhir tidak terdapat perubahan suhu lokal pada ekstremitas. Hasil dari pemeriksaan gerak, yaitu gerak aktif, pasif, dan isometrik, didapatkan hasil bahwa gerak aktif, pasien dapat mampu melakukan dengan full ROM, gerakan pasif, pasien juga dapat mampu melakukan gerakan full ROM, tetapi saat dilakukan gerakan isometrik, pasien tidak dapat melawan tahanan minimal. Hasil dari muscle test, yaitu didapatkan nilai kekuatan otot pasien pada anggota gerak bawah, yaitu 3. Yang artinya pasien dapat melakukan gerakan full ROM tetapi tidak dapat melawan tahanan minimal. Baik Bu, yang selanjutnya itu neurological test. Nanti akan saya berikan rangsangan tajam sama tumpul, nanti Ibu sebutkan ya. Kemudian nanti juga saya akan periksa gerak refleksnya. Baik Bu, dimulai ya. Gerakan refleks. Selanjutnya pemeriksaan sensorisnya. Nanti Bu rasakan ya. Ini tajam, ini tumpul. Ya. Ini apa Bu? Tajam. Ini Tumpul. Ini Tajam. Ini Tumpul. Tajam. Kemudian ini Tajam. Ini Tumpul. ya. Ini Tajam. ya. Hasil dari neurological test yaitu pasien mampu merasakan sensasi tajam tumpul, kemudian refleks pada anggota gerak bawah yaitu refleks patella dan Achilles itu minimal atau bisa dikatakan lemah. Kemudian kemampuan fungsional dan lingkungan aktivitas, pasien belum mampu berdiri secara mandiri dan belum mampu berdiri dengan waktu yang lama. Pasien juga belum mampu berjalan dengan normal. Menurut metode klasifikasi Asia atau American Spinal Injury, berdasarkan hubungan antara kelengkapan dan level cedera dengan defisit neurologis yang timbul, pasien termasuk ke dalam grade D, yaitu incomplete dengan fungsi motorik intak dengan kekuatan motorik di atas atau sama dengan 3. Kemudian penilaian terhadap gangguan motorik dan sensorik dipergunakan Frankel Score. Pasien termasuk ke dalam Frankel Score D, yaitu fungsi motorik terganggu atau dapat berjalan tetapi tidak dengan normal. Diagnosis fisioterapi, yaitu yang pertama impairment, pasien mengalami penurunan kekuatan otot dan pasien mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya. Functional limitation, yaitu pasien belum mampu berjalan secara normal, belum mampu berdiri secara mandiri, dan belum mampu berdiri terlalu lama. Yang ketiga, the disability atau participation restriction, yaitu kurangnya rasa percaya diri pada untuk berkumpul atau melakukan kegiatan di masyarakat dan beraktivitas keseharian seperti olahraga, kerja bakti, dan belum mampu untuk kembali bekerja. Baik Ibu, yang selanjutnya saya akan melatih berdiri dan berjalan ya. Baik, dimulai.
pelan-pelan ya, saya ituin.